Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin, para hadirat jamaah Hibatul Mustaghfirin ingkang hadir wonten ing majlis, mugi-mugi angsal rahmat nazrah panjenengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala sehingga hajat-hajat kita sedaya dikabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para alim, para ulama, para sesepuh dalam kesepuhan, sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak Lurah, Sembah Kiai Muzaki, Gus Irun, Kiai Hamidin, Kiai Hakim, soho Kiai salah satu ingkang boten saged dalam sebatas mongkarim setunggal bagas tunggaling sehingga insyaallah boten mirangi hormat panggilan kaula dumateng panjenengan sedaya. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sedaya sameika dalu sampun lebet wonten ing Maulid Syahrul Nabi, Maulidin Nabi, bulan kelahiran Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Hayyul Ahyi mawaidul khair mabsutatun liman bayarit fi syahri fihi Nabi Mukhtar Taha Wulid. Pada malam bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihidangkan segala kebaikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Muga-muga kula Tuhan panjenengan mempersiapkan dengan datangnya bulan Maulid, tambah iman, tambah Islam, tambah cinta, tambah mahabbah dumateng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang maca selawat, langkah kekehatul selawat sehingga saged dereng tindak lampah lan sunatipun Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga angka ansal syafaat wiwit wonten ing dunya dumugi wonten alam akhirat. Kenapa Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tidak pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dulu zaman Rabiul Awal, zaman jahiliyah, zaman orang Arab itu tidak ada yang mengenal yang namanya bulan Rabiul Awal. Dilahirkannya Rasulullah pada bulan Rabiul Awal karena apa? Karena agar tidak diucapkan bahwa Muhammad lahir bulan Ramadan, karena Ramadanlah Muhammad mulia. Rasulullah tidak dilahirkan bulan Ramadan agar tidak diucapkan kemuliaan Rasulullah karena nempel wonten ing bulan Ramadan. Namun Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal agar supaya bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia, karena di bulan Rabiul Awal dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin, di mana hari Senin hari dulu tidak ada afdhaliyah, tidak ada keutamaan hari Senin. Hari Jumat, hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam. Kenapa Muhammad tidak dilahirkan hari Jumat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan hari Senin agar supaya tidak diucapkan bahwa Rasulullah itu mulia karena lahir di hari yang mulia, namun agar diucapkan bahwa hari Senin jadi hari yang mulia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari tersebut. Jadi semua sesuatu yang sambung dengan Rasulullah adalah yang paling mulia. Manusia yang bertemu dengan Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Dalilnya khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya masa adalah masa saya. Masa yang paling mulia, waktu yang paling mulia adalah waktu adanya baginda Nabi. Orang-orang yang paling mulia itu sahabat-sahabat dekat Nabi. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa paling rendah-rendah derajatnya sahabat itu paling tinggi-tingginya derajatnya wali. Artinya paling tinggi derajatnya wali belum bisa menandingi paling rendah-rendahnya derajatnya sahabat. Karena ashabi kan nujum bi ayyi tadaitum iktadaitum bi ayyi tadaitum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum.
ashabi, sahabat saya itu seperti apa? Bintang ke bintang. Barang siapa yang kalian mengikutinya, kalian akan mendapat petunjuk dari sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula umat yang paling mulia daripada umat-umat yang ada di muka bumi adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas." Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, sehingga para nabi dulu itu yatamanna annahum min ahli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi dulu banyak yang berangan-angan pengen menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur. Umat Rasulullah mesti banyak dosanya, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak ampunannya. Alhamdulillah. Kitab yang paling mulia Al-Quran karena bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tempat yang paling mulia menurut sebagian banyak ulama adalah tempat yang langsung nempel dengan badannya baginda Nabi. Itu tempat yang ada di Madinah. Tanah tersebut lebih mulia dari langit, lebih mulia dari bumi. Bahkan sebagian banyak ulama bersepakat tempat tersebut yang langsung menempel dengan baginda Nabi badannya lebih mulia daripada Lauh Mahfuz dan Arsy. Dalam ilmu tauhid disebutkan. Karena apa? Karena langsung bersandar dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita mulia dunia, mulia akhirat, maka banyak-banyak kita bersandar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dengan memperbanyak sholawat. Paling dekat-dekatnya kalian kepadaku di hari kiamat adalah paling banyaknya kalian sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita perbanyak sholawat. Yang bisa baca berjanji satu hari satu khataman. Apalagi yang lagi hamil istrinya, satu hari satu khataman, insya Allah lahir anaknya jadi orang yang soleh, anaknya jadi orang yang dekat dengan baginda Nabi. Karena waktu hamil dia langsung disambungkan oleh ibunya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, ulama zaman Imam Syafi'i, tawaf bertemu dengan seorang pemuda, di mana pemuda tersebut tawaf membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, pagi, siang, sore, malam ditemui di depan Ka'bah selalu baca sholawat. Ditanya sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Ya syabab, pemuda, kenapa kamu baca sholawat terus?" "Sampeyan sinten?" "Saya Sufyan Ats-Tsauri." "Oh, panjenengan Sufyan Ats-Tsauri, kiai sing alim, sing kondang hebat, ilmune ahli ijtihad." "Iya, Syekh, saya tidak bercerita kalau bukan kepada panjenengan. Ceritanya gimana kok sampean bisa selalu baca sholawat terus?" "Saya waktu mau berangkat umroh, berangkat haji ke Mekah, jalan kaki, di tengah jalan ayah saya sakit kemudian meninggal. Dalam keadaan meninggal, tiba-tiba setelah saya mau mengambil air memandikan ayah saya dalam keadaan terbakar mukanya, gosong, entah kenapa berbau busuk. Kemudian saya sangat sedih karena ayah saya tadinya orang baik di mata saya, namun ternyata mati dalam keadaan membusuk mukanya langsung. Seketika itu dia saking sedihnya, dia merenung, menghayal sendiri di tengah perjalanan sehingga tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi datang seorang laki-laki yang tampan, yang bercahaya, mukanya berseri-seri, datang kepada ayahnya, mengusap wajah ayahnya. Diusaplah itu jenazah yang tadinya kosong, lebam, bau busuk. Setelah diusap oleh orang yang tampan, putih, berseri-seri, wangi, diusaplah wajah tersebut sehingga kembali seperti semula, bahkan bercahaya dan berseri-seri. Ditanyalah, "Wahai rajul, wahai orang, ya Syekh, ya fulan, antum itu siapa?" Jawab dia, "Saya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Kenapa ayah saya kok seperti itu? Kemudian Anda datang mengusapi luka bakar tersebut." "Ya, ayahmu memang dulu sering beramal-amal yang jelek, sering mencuri, sering menipu, sering tinggal sholat.
namun dia tidak pernah di suatu saatnya, setiap saatnya tidak dilewati kecuali selalu membaca sholawat kepada aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia amalnya jelek, tapi banyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan syafaat dari azab yang ditakjil, yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah sholawat itu tidak jadi diantar. Itu di Lubnan beberapa tahun yang lalu, cerita sedikit ya, sangat kurang banget ceritanya ya, kalau saya ceritanya tentang Lubnan beberapa tahun yang lalu, Maulid Nabi di sana banyak agama selain Muslim, banyak Muslim, banyak non Muslim. Kemudian diselenggarakan pesta kembang api karena di sana juga banyak orang kafir. Jadi Maulid Nabi tapi dengan sholawat, habis itu ada acara pesta kembang api. Dihadirilah di seberang sungai oleh sebagian orang non Muslim. Ada anak kecil yang ikut hadir tanpa kawalan orang tuanya. Dinyalakan itu api, ada yang terbang mengenai anak kecil tadi, anaknya orang non Muslim. Terbakar, mati langsung di tempat, dibawa sama dokter. Kemudian orang tuanya dicari-cari baru ketemu. 2 jam kemudian orang tuanya ketemu, ditelepon untuk menuju segera ke rumah sakit karena anaknya mati terkena letusan api, kobaran api yang meledak di tanah gara-gara acara apa tadi? Maulid Nabi. Acara Maulid Nabi. Dengar. Dan apa yang terjadi? Si uminya ini, umi itu apa ya? Ibunya. Ibunya Nabi sumpah serapah kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, dia benci, dia bukan Muslim, tapi anaknya terbakar, tergosong gara-gara acara Maulid Nabi. Engkau gimana Muhammad? Kamu gimana membunuh anak saya? Ya Muhammad, tapi dia sambil minta pertolongan. Ya Muhammad, kalau engkau benar-benar Nabi, hidupkan lagi anak saya. Ya Muhammad, kalau engkau tidak hidupkan anak saya, engkau bukan Nabi. Saya tidak akan percaya kepadamu. Dia datang 5 menit sampai ke rumah sakit, anaknya di ruang mayat. Diantarlah oleh dokter langsung masuk ke ruang. Tiba-tiba anaknya bangun. Ya Ummah, adrikhu, ya Ummah, adrikhu. Ya ibu, susul itu orang. Ibunya masuk Rasulullah, keluar dari ruang tersebut, menghidupkan jenazah yang sudah mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua benar-benar mendapatkan syafaat fid dini wa dunya hadal akhirah. Mari kita tutup dengan salawat bil qulub salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil alamin wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.